Cirebon memiliki kawasan pantai yang luas dan ditanami tanaman mangrove. Selain di kawasan Bondet atau tepatnya Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, kawasan mangrove lainnya juga terdapat di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, yang juga pengelolaannya adalah swadaya. Namun, keberadaan mangrove selain untuk menahan abrasi pantai juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Berikut ini penuturan Teguh Fahrudin selaku penggiat Forum LSM Lingkungan Panglaut kepada tim Kata TV. Jadi, saya harus cerita riwayatnya bahwasanya pertama sekali start kita tanam mangrove di Kecamatan Gunung Jati itu tahun 2011. Mulai dari Desa Pasindangan, ini Jadimulya, Kelayan, Jatimerta. Jadi ada 4 desa. Itu panjang pesisir yang kita tanam 3.400 meter. 3,5 kilo, lebih kurang lah ya. Dengan ketebalan bervariasi. Nah, jadi mangrove yang kita tanam di sini ada berbagai jenis dan genus. Kalau genusnya Rhizopora, itu spesiesnya ada Mucronata, ada Stylosa, ada Piculata, ada Lanata. 4 spesies. Terus kalau yang Avicennia ada 2 spesiesnya, Avicennia alba dengan marina. Kemudian ada Soneratia secularis dengan alba. Kemudian ada Bruguera yang silindrika ada, Hennessy ada, Gymnorrhiza ada. Juga ada Carbera mangas. Kemudian Nipah Prutiken. Kemudian apalagi itu tajang, ada tancang ya, dan banyak lagi. Nah, dari sekian banyak jenis itu, jujur aja kita dari kelompok ada berencana ingin melakukan pertama, setelah penanaman ini kan ini masih sifatnya masih restorasi ya. Boleh kalau kita katakan destinasi boleh, tetapi belum layak lah. Tetapi untuk sekarang ini kita lakukan restorasi. Nah, kedepannya ada 2 komponen yang akan kita tempatkan di sini dari desa. Pertama dari Karang Tarunanya sebagai pengelola nantinya. Walaupun saya di sini yang sudah babak belur nanam mangrove nggak ada masalah. Tapi tujuan kita kan ingin melakukan pencegahan terjadinya abrasi ya. Nah, yang keduanya kita ingin membentuk nanti ibu-ibu PKK ini mengolah daripada buah mangrove yang ada di sini. Seperti contoh kita sudah mencoba nih, Soneratia itu bisa kita bikin sirup. Ya, bisa kita bikin sirup, dan mungkin ada juga contohnya yang saya buat. Untuk sekarang biasanya setiap saya bikin itu ada saya expose di Facebook ya. Soneratia bisa kita bikin sirup, bisa kita bikin dodol, dan bisa kita bikin kue. Kalau yang Avicennia juga kita sudah coba bikin kue. Kemudian bisa kita bikin tepung. Kemudian juga ada namanya Acanthus ilisifolius, itu bisa untuk obat, dan sudah kita coba bikin keripiknya. Dan banyak hal yang potensi yang bisa kita angkat di persoalan mangrove. Cuman mangrove ini sifatnya itu ketika persoalan berbuah itu tidak seperti tanaman lain. Jadi dia musiman. Jadi ada musim-musim tertentu buahnya itu baru bisa kita panen. Seperti contoh kalau kita lihat Avicennia ini sekarang lagi tidak berbuah, tetapi ketika dia berbuah itu luar biasa banyak. Banyak banget buahnya. Begitu juga Soneratia. Ya. Nah, itulah bagaimana kita mensiasatin supaya masyarakat ini peduli terhadap pesisir, bukan saja mereka datang happy-happy, kemudian selfie, foto-foto, bukan itu. Jadi kita ingin mengajar mereka itu begitu pentingnya kita menjaga alam, salah satu pesisir yang notabene pesisir kita ini hampir setiap tahun terjadi abrasi. Jadi dengan adanya mangrove ini mudah-mudahan sedimentasi bisa diikat lagi, nanti akan menjadi agresi. Nah, untuk kedepannya memang saya belum sampaikan ke desa. Ada rencana kita ibu-ibu PKK nanti kita kumpul bagaimana ke depan kita mengolah
buah-buah mangrove yang ada di lokasi saya. Penanaman mangrove di kawasan pantai dinilai sebagai hal positif untuk menahan abrasi dan juga mendukung pemulihan dan kelestarian ekosistem sumber daya kelautan di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan semoga saja masyarakat bisa turut memahami dan turut melestarikan sumber daya alam yang dimiliki di Kabupaten Cirebon. Tim Liputan Kata TV.